Halo, Shalom. Jumpa lagi bersama kami di program Joy. Tetapi kali ini kami tidak datang dengan khotbah dan melainkan kami punya program terbaru yaitu Joy Podcast. Dan hari ini topik pertama yang akan kita bahas yaitu bicara tentang panggilan hidup. Nah, kita akan menggali apa isi panggilan hidup, kenapa Tuhan memanggil kita, dan setelah kita dipanggil oleh Tuhan bagaimana kita merespon panggilan tersebut. Dan saya tidak sendiri, hari ini saya bersama seorang hamba Tuhan, seorang penginjil, dan kita akan menggali lebih detail tentang pelajaran tentang panggilan hidup. Saya langsung menyapa saja hambanya. Shalom Pak Evangelis Darius. Shalom Pak Seka. Oke, Pak Evangelis bisa memperkenalkan diri dulu. Shalom sahabat Joy Podcast dimanapun berada. Saat ini Anda bersama saya Evangelis Darius Boling STH. Dan saat ini saya juga sedang melayani bersama Bapak Samuel Kalawali di Persekutuan Doa Joy Alor. Saya kira itu saja. Oke, baik. Pak Pendeta atau Pak Evangelis, saya mau langsung pertanyaan pertama Pak Pendeta. Menurut Pak Pen, apa sih panggilan hidup? Ya, kalau menurut saya panggilan hidup dalam konteks panggilan Tuhan ya. Oke. Panggilan Tuhan adalah seruan Tuhan kepada seseorang untuk melakukan pekerjaannya. Seperti beberapa contoh. Abraham dipanggil oleh Tuhan, Kejadian 12:1-4 dari Ur Kasdim. Sebelumnya dia adalah penyembah berhala. Betul. Dan yang kedua hanya beberapa saja. Samuel, dia dipanggil Tuhan dalam catatan dalam 1 Samuel 3 ayat 1-9, ayat 19 dan 20. Dan juga salah satu rasul yang cukup terkenal di Perjanjian Baru, Rasul Paulus. Dia dipanggil oleh Tuhan, sebelumnya dia adalah penganiaya, tapi dalam catatan Kisah Rasul 9 ayat 3-15, di situ Tuhan memanggil dia dan menetapkan dia menjadi rasul bagi bangsa-bangsa. Nah, ini menarik Pak Pen. Kenapa Tuhan perlu memanggil seseorang? Apakah Tuhan tidak bisa bekerja secara langsung begitu? Tuhan bisa bekerja secara langsung, buktinya dunia diciptakan oleh Tuhan tanpa intervensi manusia apapun. Tetapi Tuhan ingin supaya manusia yang diciptakan itu bermanfaat. Sehingga Tuhan melibatkan kita. Kalau kita tidak dimanfaatkan ya kita jadi batu dong. Enggak seperti. Ya, Pak Pen. Selanjutnya Pak Pen, bagaimana kita bisa yakin bahwa kita ini atau Tuhan sedang memanggil kita, Pak Pen? Keyakinan itu muncul ketika ada gerakan dorongan dalam Roh Kudus dalam hati kita. Ada gerakan dari Roh Kudus. Kita didorong. Ketika orang itu ingin mencuri, ada gerakan untuk ingin mencuri. Ketika ada orang itu digerakkan untuk melayani, maka apapun dia akan melayani. Ada dorongan. Itulah panggilan, ada dorongan di hatinya. Berarti itu ciri pertama ya? Ciri pertama. Apakah ada ciri-ciri yang lain selain merasa ada dorongan, ada gairah, mungkin ada tambahan? Dalam pengalaman saya, selain ada dorongan untuk melayani Tuhan, tentu harus ada pertobatan. Dan juga dorongan itu membuat akhirnya kita memutuskan untuk bertobat. Karena tanpa pertobatan, sehebat apapun karunia kita tidak ada gunanya. Betul. Jadi dorongan, ciri yang kedua yaitu kita akan bertemu dengan orang-orang yang tepat untuk mendukung kita mencapai pelayanan. Saya kira itu saja dua hal itu. Baik, Pak Pen. Kemudian saya pengen menggali lagi, bagaimana pengalaman Pak Pen sendiri? Pertama kali Tuhan menggerakkan atau mendorong atau memberikan panggilan itu dalam diri Pak Pen. Itu sejak kapan dan bagaimana peristiwanya Pak Pen? Kalau bicara khusus tentang panggilan itu sejak SMP ya. Karena dulu kami suka main judi. Di Alor dulu main judi terkenal tuh bola guling. Nah, ketika orang meninggal, bola apa itu disediakan, kami pergi main judi dan waktu itu kalah. Kalah pulang dan di tempat tidur, saya baru tidur, belum mimpi, baru tidur tiba-tiba ada semacam cahaya. Ini pengalaman pribadi ya, bukan cahaya yang mengena saya, dan di tengah-tengah cahaya itu ada suara yang memanggil. Darius 3 kali. Kamu bertobat atau tidak? Saya bilang, siapa Tuhan? Dan tiba-tiba ada di tengah-tengah cahaya itu ada gambar Tuhan Yesus zaman dulu, poster Yesus menggendong domba, sedang menghampiri, semakin lama semakin mendekat. Dan saya kaget dan saya berpikir bahwa sayalah domba itu. Itu sebagai analogi yang Tuhan tunjukkan. Karena Tuhan menunjukkan seseorang sesuai dengan apa yang dia paham orang itu. Nah, itu awal mula. Dan itu berlanjut sampai SMA ketika teman-teman tanya,
kamu mau sekolah di mana? Saya bilang saya mau sekolah teologi. Teologi. Siapapun yang bertanya tetap jawabannya sama, tidak pernah berubah. Itulah keyakinan. Ya. Saya kira itu awal mulanya. Di dalam Papen merespon panggilan Tuhan, apakah didukung oleh keluarga? Tidak didukung. Tidak didukung. Kenapa mereka tidak mendukung? Karena alasan sekolah teologi dan menjadi hamba Tuhan, ya penghasilannya, pendapatannya tidak menjanjikan. Kan orang tua yang membesarkan saya ini suami istri kan guru, dan mereka mau ya minimal seperti mereka. Nah, ada bulanan yang ini ada tunjangan sebagainya, tapi saya bilang tidak, saya tetap sekolah teologi. Meskipun dalam keadaan keluarga tidak mendukung, saya tetap bersikeras untuk menjalani apa yang Tuhan taruh di hati saya. Lalu bagaimana apa yang saat itu Papen ambil walau ketika keluarga tidak mendukung? Saya tetap fokus dengan apa yang Tuhan panggil, karena bagi saya manusia itu bermula dari tangan Tuhan dan akan berakhir di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan. Karena itu selagi kita ada di dunia, meskipun orang tua tidak mendukung, bagi saya ini adalah visi terbesar Tuhan buat saya. Maka saya harus konsisten, seperti Tuhan Yesus berkata dalam Alkitab bahwa biarlah manusia mati menguburkan manusia mati, kamu pergi dan memberitakan Injil. Nah ini kan kalau orang tua tidak mendukung, bagaimana dengan pembiayaan? Bagaimana dengan seperti itu? Kalau Pak Seka disuruh bupati ke luar kota, pasti pemerintah membiayai. Ya. Kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan yang membiayai. Tuhan yang membiayai, luar biasa. Jadi dalam pengalaman Pak Pendeta sendiri, Tuhan yang memakai memanggil orang-orang. Mungkin turun langsung. Ini ada uangnya dari langit turun ya. Tuhan pakai orang-orang yang memang sudah disiapkan oleh Tuhan untuk menolong Tuhan. Jadi Tuhan tidak menolong Tuhan tiba-tiba, tapi Tuhan sudah siapkan orang siapa yang akan menolong. Jadi Tuhan itu tidak pernah tiba-tiba, sudah disiapkan. Sudah disiapkan dan ada saja tangan Tuhan. Dan bagaimana penerimaan dari orang tua? Apakah saat ini orang tua sudah menerima Papen melayani sebagai seorang pelayan, ataukah sikap penolakan masih ada? Memang awal mula saya sekolah teologi kami memang lost contact ya, karena memang awal mula saya juga tidak punya HP. Sudah mau tamat, sudah mau wisuda, baru orang tua berusaha hubungi saya. Mungkin karena kangen juga, sudah 4 tahun tidak pernah ada kabar. Sampai hari ini orang tua tidak pernah berkata bahwa mereka tidak setuju, tetapi ada gestur mereka, mimik mereka yang saya tangkap bahwa seolah-olah pendidikan saya ini jadi seorang penginjil ini tidak direstui. Harus saya tes PNS dan lain sebagainya. Dari situ saya menangkap bahwa ini mereka belum bisa menerima keberadaan saya. Saya kira itu. Tentu saja ini satu pergumulan yang tidak mudah ya Pak Pen. Nah Papen, bicara tentang panggilan Papen, tidak bisa kita pungkiri juga banyak juga hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta juga yang menganggap pelayanan itu sebagai mata pencaharian Papen. Nah saya mau pengen tanya ke Papen, menurut Papen apa sih, bagaimana kita menilai dia ini seorang yang melayani karena panggilan atau melayani karena sebatas menganggap pelayanan sebagai mata pencaharian. Kira-kira menurut Papen seperti apa? Panggilan sebagai pelayanan sebagai waktu luang. Menurut saya perbedaan orang yang melayani karena dipanggil Tuhan dan yang memanggil diri sendiri. Kalau orang yang dipanggil Tuhan, dia akan menggunakan karunia, talenta yang Tuhan berikan itu memanfaatkan untuk melayani. Tetapi kalau orang yang melayani bukan karena panggilan, tapi karena situasi atau karena ada kebutuhan lain, dia akan memanfaatkan pelayanan untuk mendapatkan uang. Jadi atau dia menjual nama teman juga bisa, memanfaatkan apa saja. Tapi kalau orang yang dipanggil Tuhan, memanfaatkan karunia yang Tuhan berikan, untuk pekerjaan memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani, meskipun bayarnya 2M. Makasih.
Ya. Nah, saya rasa juga hasilnya juga mungkin tidak akan maksimal ya, pertobatan. Ya. Dari pelayanan, hasil pelayanannya juga ya tidak akan ini melahirkan buah-buah pertobatan yang sejati. Ya. Karena yang menyampaikannya juga mungkin di latar belakangnya oleh motivasi yang salah. Ya. Nah, tentu saja menjalani panggilan Tuhan itu sesuatu yang berat, Pak Pen. Ya. Apalagi Pak Pen kita ya, full pelayanan dan tidak ada pekerjaan yang lain, artinya tidak terima gaji bulanan. Bahkan dari studi pun tidak mendapat biaya dari orang tua. Ya. Bagaimana Pak Pen bisa survive dalam situasi seperti itu? Ya? Ada dua hal yang membuat saya bertahan dan tetap semangat. Ya kadang sebagai manusia, kadang kita juga ingin seperti terpengaruh dengan daya tarik dunia. Tetapi ada dua hal yang bisa membuat saya bertahan. Yang pertama, mengingat pengorbanan Yesus. Pengorbanan Yesus. Seperti Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 13. Di situ dikatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang mengorbankan nyawa buat sahabat-sahabatnya. Jadi yang pertama yang saya ingat adalah pengorbanan Yesus. Siapa sih saya? Sehingga dia mau mati buat saya. Ingat bahwa Yesus mati. Sampai mati di kayu salib tidak mendapatkan apa-apa, melainkan hanya hinaan. Tapi semua untuk kita. Kalau biasanya orang berjuang karena ada sesuatu yang ingin didapatkan, Yesus berjuang bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi demi kita. Nah, karena itu yang saya ingat. Yang kedua, karena mengasihi jiwa-jiwa. Sebagaimana Tuhan sudah mengasihi saya, kabar baik keselamatan yang saya sudah peroleh, saya harus sampaikan kepada mereka yang belum mendengar. Itu saja hal yang. Jadi dua hal itu yang menjadi motivasi Pak Pen. Kasih Kristus Tuhan dan kasih kepada sesama. Kasih kepada sesama. Wah, luar biasa sekali ya. Kita juga teringat tentang Yesus sendiri juga mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Nah, Pak Pen, tentu saja saat ini ada banyak penonton kita yang mungkin saja juga sedang bergumul dengan panggilan Tuhan dan mungkin tidak mendapat dukungan dari orang tua atau mendapat dukungan dari keluarga, tidak mendapat itu, atau mungkin mereka bergumul juga dengan biaya, seperti juga Pak Pen ya. Nah, apa sih Pak Pen pesan-pesan untuk orang-orang yang sedang bergumul? Mereka ingin menjadi hamba Tuhan, tetapi mungkin saja ada keterbatasan anggaran, biaya, tidak mendapat dukungan, support. Silakan Pak Pen. Sahabat-sahabat Joy Podcast dimanapun berada, khususnya bagi anak-anak muda atau bagi Anda yang terpanggil untuk melayani. Ada beberapa pesan saya buat kita semua, khususnya Anda sahabat pendengar. Yang pertama, ketika Anda merasa dalam dorongan hatimu bahwa Anda ingin melayani, tapi ada keterbatasan uang, ada halangan dalam rumah tangga, dalam artian keluarga tidak menyetujui, jangan takut. Tuhan yang memanggilmu, Dia yang akan mencukupkanmu. Amin. Seperti tadi dalam diskusi saya sudah bilang sama Pak Seka, kalau Pak Bupati menyuruh Pak Seka ke Jakarta dengan untuk ada agenda tertentu, pasti dari pemerintah daerah akan membiayainya. Demikian juga kalau memang benar-benar Anda dipanggil Tuhan, jangan takut, Tuhan yang akan mencukupkan. Tapi langkah pertama yang Anda harus lakukan adalah bertobat. Tidak ada pertobatan, maka semua apapun kita lakukan sia-sia. Selain bertobat, Anda harus benar-benar yakinkan bahwa apakah Anda benar-benar dipanggil oleh Tuhan atau tidak. Kalau Anda sudah bertobat dan Anda yakin bahwa Anda dipanggil oleh Tuhan, jangan takut. Karena Tuhan yang memanggilmu, Dia juga yang akan melengkapimu sampai pada sesuai dengan rencana Tuhan. Saya kira itu Pak Seka. Baik Pak Pen. Mudah-mudahan pesan Pak Pen ini bisa memotivasi ya teman-teman muda ataupun orang-orang tertentu yang sedang menonton tayangan ini. Dan kita berharap ada jiwa-jiwa baru lagi yang terus Tuhan munculkan untuk melayani di generasi sekarang. Amin. Karena generasi sekarang ini banyak sekali halangan-halangan, banyak sekali tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Dan kita butuh hamba-hamba Tuhan untuk dibangkitkan Tuhan untuk melayani. Kira-kira begitu Pak Pen ya. Pasti Pak Pen juga sepakat itu. Sepakat. Ya. Terakhir Pak Pen, mungkin Pak Pen bisa memberikan pesan-pesan kepada penonton sekalian, apa yang harus mereka lakukan ya di dalam dunia yang serba tantangan dan begitu banyak dan daya tarik. Dan bagaimana kemudian mereka bisa punya komitmen untuk memegang panggilan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Silakan Pak. Di tengah-tengah kegelapan dunia, lilin yang menyala di tengah angin sangat mudah untuk padam.
Ingat bahwa bukan hanya kan Anda yang tertarik dengan dunia. Ketika Yesus menjadi manusia, iblis menawarkan, tapi Yesus menolak karena dia tahu bahwa kalau dia mengikuti iblis, maka dia akan gagal dalam proses penyelamatan manusia. Dan tidak mungkin Yesus mengikuti iblis karena dia Tuhan. Tuhan tidak pernah mungkin mengikuti iblis. Dan bagi teman-teman, sahabat, pendengar Joy Podcast dimanapun berada, kalau saat ini Anda susah untuk mencapai panggilan Tuhan karena ada tantangan, ada daya tarik dunia yang begitu kuat, pesan saya cuma satu: ingat Tuhan Yesus. Ketika Anda ingat Tuhan Yesus, maka apapun tantangan Anda bisa melewati. Ketika Anda ingat Tuhan Yesus, maka Anda tahu apa yang Anda harus buat dan apa yang Anda tidak perlu buat. Saya kira itu Pak Seka. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Pendarius. Ya, itu tadi bincang-bincang kami, saya bersama Pak Pendarius. Kiranya pembicaraan kami ini juga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa untuk di-share video ini, subscribe channel YouTube kami, dan juga terus dukung kami dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.